semalam ibu udah bilang dek sama Dava, dia semalam udah pulang. Jangan kemana-mana lagi, istirahat aja. Tapi Dava diem aja dan dia pergi begitu saja. Ari pun kaget di situ. Loh, kok bisa semalam Dava pulang ke rumahnya? Padahal setahu dia, semalaman Dava itu koma dan dirawat di rumah sakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membacakan kisahnya Ari asal Jakarta ketika mendaki ke Gunung Ciremai tahun 2019 bersama 4 orang temannya. Di mana salah satu teman pendakiannya tiba-tiba koma dan meninggal dunia ketika baru saja turun dari pendakian. Dan gak cuman itu, salah satu temannya yang lain ternyata nggak izin sama orang tuanya ketika hendak mendaki. Dia malah bilang kalau dia lagi ada tugas di luar kota. Wah, gawat nih. Kalau di awal pendakian udah kayak gini modelnya nih. Nah, apa yang membuat teman mereka sampai meninggal dunia dan apa yang terjadi selanjutnya sama temannya yang nggak izin tadi? Yuk sama-sama kita simak kisah lengkapnya. Tahun 2019 lalu, Ari bersama 4 orang temannya yang bernama Dava, Akbar, Dika, dan Ines mendaki ke Gunung Ciremai via Linggarjati. Ketika itu, salah satu teman mereka yang bernama Dava baru saja putus cinta. Jadi dia berharap bisa menenangkan pikiran dan bisa melupakan mantan pacarnya tadi. Di awal perjalanan, Dava ini baik-baik saja, nggak ada masalah sama sekali, nggak ada demam, makan minum pun ya baik-baik sajalah seperti biasanya. Pokoknya nggak ada lah yang aneh. Tapi ketika tiba di base camp sekitar jam 12 siang pas masuk waktu zuhur, tiba-tiba dia mulai ngerasa nggak enak badan, udah nggak mau makan, terus waktu dipaksa makan pun dia cuma ngomong nih, udah, gua mah gampang. Ngemil-ngemil aja cukup lah. Yang penting lu pada makan aja lah. Sekitar jam 2 siang, mulailah nih mereka melakukan pendakian. Semula, semua perjalanan pendakian mereka lalui dengan lancar tanpa ada hambatan. Dan mereka berencana buat ngecamp di Sanggabuana. Akhirnya, trek malam pun terus dilalui biar besok nggak terlalu jauh buat ke puncaknya. Nah, ketika sampai di tanjakan Seruni, lampu headlamp nih yang mereka pakai tiba-tiba mati semua, nggak mau nyala. Akhirnya terpaksa mereka pakai lampu dari blis handphone yang mereka punya. Dan sampailah mereka di pos Batu Lingga. Di Batu Lingga ini, headlamp yang tadinya mati tiba-tiba nyala lagi, aneh memang. Lalu mereka pun istirahat di situ dan pas lagi istirahat nih, Dava nggak sengaja dia menginjak sebuah patok batu yang ada di Batu Lingga itu. Nah, habis nginjak batu itu, tiba-tiba kakinya nggak bisa digerakin sama sekali, kaku semua. Semula mereka nggak kepikiran nih, masa iya cuma gara-gara nginjak batu sampai nggak bisa jalan? Akhirnya salah satu teman mereka yang bernama Ari nyoba nih ngebaca-bacain ayat suci Al-Quran sambil baca-baca doa dan dia usapin lah tuh di kakinya Dava. Dan alhamdulillah setelah itu kaki Dava langsung bisa digerakin. Lalu mereka pun lanjut lagi jalan menuju ke Sanggabuana. Setiba di Sanggabuana, mereka ngediriin tenda dan bermalam di tempat itu. Tapi tengah malam, di saat yang lain tengah tertidur lelap, tiba-tiba nih Ines kebangun dari tidurnya. Terus dia langsung nembang persis kayak sinden jaipong sambil nari dengan lemah gemulai. Yang lain pun kaget di situ. Karena nih yang mereka tahu, Ines itu bukanlah orang asli Sunda. Dia orang asli Sulawesi. Tapi fasih banget dalam nembangin lagu Sunda. Dan narinya pun
lemah gemulai, lincah banget. Salah satu teman mereka ngomong di situ, "Ini sih bukan Ines, ini kesurupan dia." Akhirnya Ari pun lagi-lagi berinisiatif nih. Dia ngambil peniti dan 1 siung bawang putih. Ditusukinlah tuh bawang putih sama si Arif. Lalu dijepitinlah di bajunya Ines. Dan gak lama kemudian Ines pun sadar dan kembali tidur sampai besok pagi. Keesokan paginya setelah semuanya udah bangun, mereka pun cerita. Ternyata semalam mereka semua sama-sama mimpi buruk. Ines mimpi kalau dia didatangi sosok wanita cantik persis sinden, tapi tatapan matanya serem banget. Dan wanita itu ngalungin selendang ke lehernya Ines. Dava mimpi kalau salah satu dari mereka nggak bisa pulang. Dan Dika mimpi kalau mereka semua tersesat dan nyasar ke dalam gua. Sementara Ari mimpi kalau dia mendaki ditemani oleh seekor harimau, tapi matanya cuma 1. Tapi walaupun mimpi begitu, ya mereka abaikan saja. Mungkin ini hanya sekedar bunga tidur karena kebetulan mereka lagi capek seharian jalan. Nah, selesai sarapan, mulailah nih mereka mempersiapkan diri buat menuju ke puncak. Di situ, Dika dan Ines nge-packing semua barang-barangnya tanpa tersisa. Lalu yang lain pun nanya, "Dika, kok barang-barangnya dibawa semua? Tinggalin aja, ntar kan kita balik lagi ke sini." Tapi Dika ngomong, "Gak apa-apa, takut hilang ntar kalau ditinggal." Akhirnya Dika pun ngebawa semua barang-barangnya ke puncak. Sementara yang lain hanya membawa tas daypack dan perlengkapan seadanya. Singkat cerita, setiba di puncak, mereka kembali beristirahat beberapa saat. Setelah puas di puncak, mereka pun kembali turun. Nah, di sini nih, Dika dan Ines yang sudah ngebawa semua barang-barang mereka, ternyata mereka mutusin untuk turun melalui jalur Apui atau lintas jalur. Katanya sih khawatir kalau kejadian semalam terjadi lagi sama Ines. Jadi dia memilih untuk pindah jalur. Di situ Akbar, Ari, dan Dava pun bingung. Ini gimana? Kalau semuanya lintas jalur, gimana dengan tenda dan barang-barang yang mereka tinggal di Sanggabuana kemarin? Terus untuk urusan simaksinya di Linggarjati gimana lagi nanti laporannya? Akhirnya Dava dan Ari pun mutusin tetap turun lewat Linggarjati. Sementara Akbar, Dika, dan Ines turun lewat jalur Apui. Nah, sekarang kita fokus ke Dava dulu nih, yang turun lewat Linggarjati. Ketika Ari sama Dava tiba di tenda yang ada di Sanggabuana, mereka masak dulu nih buat makan siang biar ada tenaga buat turun. Tapi pas udah dimasakin nih sama Ari, lagi-lagi Dava nggak mau makan di situ. Malah dia ngomong, "Udah Ari, lu makan aja yang banyak, mumpung lu masih bisa makan. Nanti kan kalau lu udah makan, lu bisa bantuin gua kalau kenapa-kenapa terjadi sama gua." Ari kaget dong denger Dava ngomong kayak gitu. "Ah, lu ngomong apaan sih, Dava?" Tapi lagi-lagi Ari nggak mau ambil pusing di situ. Setelah beres-beres, mulailah mereka melakukan perjalanan turun menuju ke base camp. Tapi baru saja tiba di pos Leuwing Datar, tiba-tiba Dava yang sejak kemarin nggak makan, dia pingsan di situ. Bingunglah Ari, karena udah bawaannya banyak, ngebawa tas dia sendiri, terus ngebawa tasnya Dava, terus ngebawa barang-barangnya Akbar sama tenda. Ditambah lagi udah mulai gelap, udah malam, dan mereka cuman berdua-duaan aja di situ. Davanya pakai acara pingsan lagi. Akhirnya Ari mutusin untuk minta bantuan ke base camp. Lalu dia turunlah sendiri nih, ninggalin Dava dan barang-barangnya di tepi jalur pendakian. Dan kebetulan saat itu nggak ada sama sekali pendaki yang lewat jalur Linggarjati ini.
Jadi cuman mereka berdua saat itu. Kebanyakan memang para pendaki lebih senang melewati jalur Afwi. Nah, setiba di base camp, Ari bersama 5 orang ranger langsung nih kembali menuju pos Lewing Datar untuk menjemput Dava. Tapi pas nyampe di tempat Dava tadi, Dava udah nggak ada di situ. Mereka hanya nemuin tas carrier, sepatu, dan jaket milik Dava yang diletakkan dekat tas carriernya. Di situ mereka sempat bingung nih. Lalu dicarilah nih di sekeliling tempat itu. Dan ternyata ada salah satu ranger yang nemuin Dava tengah tiduran di tepi jurang sambil ditutupin oleh tumpukan daun-daun pohon. Nah, anehnya nih, siapa yang nutupin tubuh Dava sama daun-daun pohon tadi? Jadi seolah-olah Dava ini sengaja diumpetin oleh suatu makhluk dan hendak diambil. Dan waktu ditanya, Dava ini tampak linglung, bingung, dan gak sadar apa yang tengah terjadi sama dia. Dan akhirnya Dava pun dibawa turun menggunakan tandu sampai tiba di base camp. Setiba di base camp, barulah Dava nih mulai sadar. Tapi pas sadar, lu tahu nggak apa yang pertama kali ditanya sama Dava? Ari, mantan gue nanyain kabar gue nggak? Masa begitu? Bukannya nanya gimana kondisi dia, ini di mana, malah mantannya yang ditanya. Dava, masih aja ingat mantan. Nah, setiba di base camp ini, diteleponlah rombongannya Dika dan Akbar yang turun lewat Afwi kemarin. Ternyata Ines pun mengalami hipotermi di sana. Karena udah turun lewat Afwi dan takut kenapa-kenapa sama Ines, Dika sama Ines langsung pulang ke Jakarta. Sementara Dava yang kondisinya masih lemah dibawa ke puskesmas terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan Dava sempat dirawat sehari untuk memastikan kondisi kesehatannya. Setelah keesokan harinya, Dava pun diperbolehkan untuk pulang. Tapi dia harus pulang menggunakan kendaraan charteran atau kendaraan pribadi agar tidak mengalami kelelahan akibat turun naik kendaraan. Lalu Dava pun pulang bersama Ari dari Kuningan menuju Jakarta menggunakan mobil charteran. Tapi di perjalanan, tiba-tiba badan Dava yang tadinya udah mulai sehat dan udah mulai makan, mendadak panas tinggi dan mulai meracau di dalam mobil. Dan yang bikin kaget, dari hidung sama mulutnya sama telinga, seketika mengeluarkan darah muncrat. Sontak mereka satu mobil kaget semua. Lalu Ari pun minta Pak Sopir untuk minggir dan mencari rumah sakit terdekat untuk membawa Dava. Lalu ketemulah mereka dengan satu rumah sakit di daerah Karawang. Dava pun langsung dibawa ke UGD rumah sakit itu. Setelah beberapa saat mendapat penanganan di UGD, ternyata kondisi Dava semakin memburuk karena kesadarannya semakin menurun dan dia harus masuk ke ruang ICU. Akhirnya pihak rumah sakit meminta Ari untuk menghubungi keluarganya Dava. Menjelang subuh nih, Ari dipanggil nih oleh pihak rumah sakit dan diberitahukan kalau Dava tidak tertolong dan meninggal dunia. Sontak dia lemes dan antara percaya dan gak percaya. Masa hanya gara-gara gak makan langsung koma dan gak ketolong? Lalu Ari pun menghubungi lagi nih orang tuanya Dava. Karena Dava memang anak yatim, jadi dia hanya tinggal bareng ibunya. Nah, pas Ari nelpon ibunya Dava langsung ngomong nih, "Di mana, Dek? Di rumah sakit mana? Padahal semalam ibu udah bilang, Dek, sama Dava, dia semalam udah pulang. Jangan kemana-mana lagi, istirahat aja." Tapi Dava diem aja dan dia pergi begitu saja. Ngedengar cerita ibunya Dava, Ari pun kaget di situ. Loh, kok bisa semalam Dava pulang ke rumahnya? Padahal setahu dia,
semalaman Dava itu koma dan dirawat di rumah sakit itu. Akhirnya pas paginya tibalah keluarganya Dava di rumah sakit tersebut. Dan setelah ketemu dengan pihak rumah sakit, barulah dijelaskan kalau menurut pihak rumah sakit, sebab dari kematiannya Dava adalah karena adanya pembengkakan pembuluh darah di otaknya Dava yang berakibat pembuluh darah tersebut pecah dan Dava mengalami perdarahan otak, terus koma dan meninggal dunia. Nah, terlepas dari itu semua, Ari dan teman-temannya gak habis pikir kenapa kejadian yang menimpa Dava ini bertepatan dengan mereka yang baru saja turun dari pendakian itu dan setelah mengalami beberapa hal ganjil selama pendakian tadi. Yang menjadi pertanyaan, adakah hubungannya antara semua kejadian ketika di gunung dengan penyebab kematian Dava? Gimana menurut kalian guys? Silakan komentar di bawah. Dan yang pasti kita doakan semoga almarhum Dava diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu tadi kisahnya Ari ketika mendaki ke Gunung Ciremai bersama teman-temannya tahun 2019. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dan pengalaman serta sisi positif dari kisah tersebut. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak dan jangan lupa dukung terus channel ini agar kita bisa belajar dan sama-sama memperoleh pengalaman dari kejadian yang dialami para pendaki. Kurang dan lebih mohon maaf. Saya Endi Setia undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.